Berlatar tahun 1954, Ray Kroc adalah seorang pedagang mesin pengocok susu. Dia adalah pria dengan tekad dan kemauan yang sangat keras, namun sayang disayang, penjualannya akhir-akhir ini sangat mengecewakan. Ray tak menyerah dengan keadaan hingga suatu hari, dia mendapat pesanan 8 mesin pengocok susu dari restoran yang bernama McDonald's. Meskipun jaraknya jauh menuju San Bernardino, California, namun Ray memutuskan berangkat demi menjual produknya. Singkat cerita, sampailah Ray di San Bernardino, California. Dia sangat terkejut dengan antrian panjang yang terjadi di McDonald's. Ray pun ikut mengantri, namun anehnya dengan cepat Ray sampai di depan loket. Ray memesan makanan dengan harga yang cukup murah pada saat itu dibanding dengan makanan di restoran lain. Ray kembali terkejut saat pesanannya dapat disajikan dengan sangat-sangat cepat, mengingat pada zaman itu pelayanan restoran sangat-sangat lambat. McDonald's tak menyediakan tempat makan khusus, pelanggan bebas untuk makan di mobil, taman, rumah, dan setelah itu bungkus makanannya dapat dibuang. Sebuah penemuan revolusioner di tahun 1954. Produk makanan McDonald's dikenal sangat lezat, tak heran anak-anak dan orang tua banyak yang menyukai burger dan kentang goreng McDonald's. Tak sengaja Ray bertemu dengan pemilik McDonald's yaitu Mac. Dengan ramah, Ray diajak berkeliling di dapur McDonald's. Di sini, semua karyawan bekerja dengan cepat, sistematis, serta masif, dan hal ini disebut dengan speedy system. Dan dalam waktu 30 detik, burger kesukaan kamu sudah siap disajikan. Mac membangun McDonald's bersama adiknya yaitu Dick. Dan dengan penemuan revolusioner ini, Ray mengajak mereka berdua makan malam untuk mendengar kisah perjalanan mereka membangun McDonald's. Awalnya mereka bekerja sebagai supir di Columbia Pictures. Setelah mengumpulkan uang, mereka membangun sebuah bioskop kecil di Glendora. Namun pada tahun 1929, mereka bangkrut akibat krisis ekonomi di Amerika. Hebatnya pada saat itu, masih ada orang yang survive berjualan hotdog di tengah krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan makanan akan selalu dibutuhkan oleh semua orang. Akhirnya mereka membuka kedai hotdog dan jus jeruk di Arcadia. Namun ini tak berjalan mulus karena di kota itu sangat sepi. Mereka pun pindah ke San Bernardino di tahun 1940 dengan mengangkut kedai yang lama untuk menghemat uang menggunakan truk dan membelah kedai itu menjadi dua. Pada saat itu sangat booming restoran drive-in di mana orang tak perlu keluar mobil untuk memesan makanan. Akhirnya mereka menggunakan konsep itu. Restoran ini dinamakan dengan McDonald's Famous Barbecue. Terdapat 27 menu dengan pelayan wanita yang datang menghampiri pelanggan di mobil dan mereka pun mendapat untung besar dari bisnis ini. Namun lama-kelamaan penjualan menurun, terdapat beberapa masalah dalam sistem drive-in, yaitu pangsa pasar yang hanya mengarah pada remaja, pecinta mobil, supporter bola, dan anak-anak nakal. Ditambah dengan waktu menunggu yang lama dan ketika sudah jadi pun sering salah pesanan. Dan tak ketinggalan upah karyawan yang tinggi dan juga alat makan yang sering hilang atau pecah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoret menu yang lain dan hanya menyisakan hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Pelayanan mobil dihilangkan, mesin rokok dihilangkan, serta menggunakan kemasan kertas dan hal ini menciptakan lingkungan yang ramah keluarga. Dan hebatnya lagi, mereka hanya butuh 30 detik bukan 30 menit untuk menyiapkan pesanan. Atas keberhasilan ini, dengan berani mereka menutup restoran sementara untuk menyiapkan konsep dan dapur speedy system. Mereka menuju lapangan tenis, lalu membuat dana dapur yang baru dan juga melatih para karyawannya sesuai SOP speedy system. Setelah itu mereka membawa dana dapur pada kontraktor. Hari pertama berjualan terjadi kericuhan karena orang di mobil menunggu pelayan yang datang. Mac dan Dick berusaha mengarahkan pelanggan untuk memesan ke loket, namun mereka justru mengolok-olok dan pergi begitu saja. Sementara yang sudah mau memesan sendiri, mereka justru memakan kertas kemasan dan juga membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, mereka membuat grand opening layaknya festival meriah untuk menarik perhatian. Banyak orang yang berkunjung untuk menikmati pesta dan makanan. Walaupun esok harinya, McDonald's kembali sepi pengunjung. Mac mulai berpikir untuk kembali ke sistem drive-in. Ujuk-ujuk, seorang anak mengetuk kaca. Dick mengatakan jika resto sedang tutup. Namun Mac dengan ramah melayani anak itu dan menggratiskan makanannya. Keajaiban terjadi setelah itu. Sedikit demi sedikit orang datang ke resto memesan makanan dengan konsep yang baru hingga kabar ini meluas dan McDonald's menjadi sangat ramai dan fenomenal. Dengan kehebatan sistem yang dimiliki McDonald's, Ray menyarankan agar McDonald's melakukan bisnis franchise atau waralaba agar McDonald's ada di seluruh dunia. Namun ternyata Mac dan Dick sudah pernah membuka franchise sebanyak 5 gerai, namun semuanya gagal akibat kontrol kualitas yang buruk. Kebanyakan gerai franchise memiliki tempat yang kacau, dapur yang jorok, dan menu yang tak konsisten. Karena kegagalan ini membuat Mac dan Dick tak mau lagi membuka gerai franchise dan memilih untuk mengembangkan satu resto menjadi yang terbaik. Kemudian Ray melihat sebuah lukisan di dinding yang mengilustrasikan sebuah gerai impian Dick dengan 2 buah lengkungan yang dinamai dengan lengkungan emas. Ray yang tertarik akhirnya mengunjungi satu gerai di Phoenix yang sudah dibangun dengan konsep itu, namun sayangnya gerai itu sudah tutup. Latar berpindah ke Arlington Heights, Illinois, yaitu tempat kediaman Ray.
Ray menceritakan pada istrinya tentang sistem yang dimiliki McDonald's. Ray juga mengungkapkan hasratnya kalau dia ingin bergabung dengan McDonald's. Namun Ethel kurang menyukai ini karena Ray terlalu sibuk bekerja sampai-sampai dia tak punya waktu lagi bersama keluarga. Tak habis sampai di situ, Ray kembali lagi ke San Bernardino untuk meyakinkan Mac dan Dick agar mau membuka franchise dengan gambaran kesuksesan lengkungan emas di seluruh penjuru Amerika. Akhirnya mereka setuju atas usulan itu dan akan mengontrak Ray sebagai pimpinan franchise dan harus mematuhi segala pasal yang ada di dalam kontrak. Ray mendapat hak untuk membuka satu gerai McDonald's. Dia pun meminjam uang pada bank untuk membeli lahan sampai-sampai dia rela menggadaikan rumahnya. Saat pembangunan, Dick keberatan dengan usul Ray yang ingin membangun tungku di dalam dapur. Ditambah lagi Ray bekerja sama dengan Coca-Cola dan memasang logo Coca-Cola di papan menu. Singkat cerita, gerai milik Ray pun sudah dibuka dan nampak ramai pengunjung. Dia juga bertemu dengan satu karyawan yang sangat lihai memanggang daging bernama Fred Turner. Hingga malam pun tiba dan gerai sudah tutup, Ray masih berjibaku untuk membersihkan sampah yang dibuang sembarangan oleh pelanggan. Ray mengajak istrinya makan malam untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Mereka berbagi meja dengan orang-orang elit. Ray pun menawarkan bisnis franchise McDonald's, namun Ray juga mengaku bahwa dialah yang pertama kali membuka gerai. Hingga akhirnya Ray mendapat kata sepakat dan membuka 3 gerai baru dalam 1 bulan. Kabar ini pun sampai pada Mac dan Dick. Dick kurang suka dengan hal ini karena dinilai terlalu cepat dan khawatir akan kualitasnya. Dan benar saja, di gerai Schaumburg, Illinois, Ray mendapati gerai itu menambah menu di luar McDonald's, sampah yang berserakan dan juga burger yang tak sesuai standar. Ray kemudian mendatangi koleganya dan memprotes akan kekacauan di gerai McDonald's yang tak sesuai standar. Beberapa hari kemudian, Ray bertemu dengan Leonard, seorang Yahudi yang menjual Alkitab Katolik untuk mencari nafkah. Ray pun menawarkannya untuk membuka gerai McDonald's, dan singkat cerita, gerai itu pun akhirnya dibuka di Waukegan, Illinois. Pengunjung sangat ramai. Leonard ikut membantu di dalam dapur, sementara istrinya di luar melayani anak-anak dengan membagikan permen, sebuah semangat dan keharmonisan suami istri. Selanjutnya Ray menawarkan bisnis ini pada Art dan dengan segera gerai itu pun dibuka. Dengan keahlian bicaranya, Ray mulai masuk ke dalam kelompok-kelompok untuk menyebarkan semangat bisnisnya, bahkan dia juga masuk ke dalam rumah ibadah untuk berbicara. Banyak yang kagum dengan apa yang dikatakan Ray, dan dengan cepat McDonald's membuka banyak gerai di negara bagian Ohio dan juga Wisconsin. Kabar ini pun sampai pada Mac dan Dick. Betapa kagetnya mereka ketika Ray mengklaim gerai di Des Plaines dengan sebutan McDonald's No. 1. Ray dan Fred yang kini sudah naik jabatan terbang ke Minneapolis, St. Paul. Di sana Ray akan meresmikan gerai baru dan dia disambut bak seorang pahlawan di sana. Suatu malam Ray dan Fred diajak makan oleh Jim. Ray juga dikenalkan dengan pemilik restoran tersebut yaitu Rolly. Rolly mengungkapkan keinginannya untuk membuka gerai McDonald's yang baru. Dan saat mengobrol, Ray tertuju pada wanita yang sedang memainkan piano. Dia pun dikenalkan dengan wanita itu yang bernama Joan Smith, istrinya Rolly. Dengan rasa hormat, Joan memainkan sebuah lagu yang diminta Ray. Kemudian Ray mendatanginya untuk bernyanyi bersama dan hal ini begitu sangat romantis malam itu. Saat pulang ke rumah, Ray menceritakan tentang perjalanannya. Ray mengatakan tak perlu lagi mencari orang untuk membuka gerai karena kini oranglah yang mencari Ray untuk membuka McDonald's. Saat di kantor, Ray mendapat sedikit masalah. Ray memiliki modal yang semakin menipis dan dia hanya mendapatkan untung 1,9% dari gerainya, belum lagi dikurangi 0,5% bagian Mac dan Dick. Ray menelepon Dick untuk meminta menaikkan bagiannya karena dari setiap gerai baru yang dibuka, Ray tak mendapat sepeser pun. Mereka pun menolak karena hal ini sudah disetujui di dalam kontrak. Masalah lain muncul karena biaya sewa pendingin es krim sangat mahal. Bisa dibilang, kini Ray hanya sukses membuka gerai tapi gagal dalam keuangan. Sementara di rumah, Ray diberitahu istrinya bahwa bank menelpon karena Ray sudah 3 bulan menunggak cicilan. Istrinya pun kaget saat mengetahui rumahnya sudah digadai. Ray berkunjung untuk menemui Rolly dan Joan. Rolly mendapatkan untung yang besar, namun pengeluaran kulkas pendingin juga jadi masalah. Maka dari itu Joan menyarankan menggunakan bubuk instan untuk membuat susu kocok. Hanya perlu menambah air dan es batu. Boom, susu kocok rasa vanila yang lezat sudah siap disajikan. Maka dari itu, Ray menghubungi Dick untuk meminta persetujuan penggunaan bubuk instan itu. Dick menolak keras usulan ini karena menurut Dick harus ada susu murni di dalam susu kocok. Masalah bank belum selesai, Ray meminta keringanan namun ditolak oleh pihak bank. Kemudian Ray bertemu dengan seorang pria bernama Harry Sanborn. Dia mendengar pembicaraan Ray saat di dalam bank. Menurut Harry, ada yang tidak beres dengan bisnis Ray karena dia membuka banyak gerai tapi tak menghasilkan uang baginya. Ray memiliki aliran pendapatan yang kecil, tak punya cadangan dana dan memiliki kontrak, yang dimana kontrak itu mengharuskan mendapatkan persetujuan dari Mac dan Dick jika Ray ingin merubah sesuatu. Menurut Harry, seharusnya rekan bisnis franchise-nya harus menyewa lahan dan bangunan milik Ray.
Kesimpulannya, Ray akan melakukan bisnis properti, bukan menjual burger, dan Ray akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Dengan rencana ini, Ray pastinya akan mendapat pertentangan dari Mac dan Dick, bahkan bisa dibawa ke jalur hukum. Namun dengan berani, Ray mencari investor untuk pendanaan bisnisnya. Dia juga membangun perusahaan baru bernama Franchise Realty Corporation. Dan dengan cepat, pertumbuhan bisnis McDonald's menjulang tinggi dan bisa membuka gerainya di seluruh penjuru negeri. Kabar ini pun sampai pada Mac dan Dick. Dick langsung menghubungi Ray untuk meminta penjelasan. Ray menjelaskan kalau perusahaan ini terpisah dengan McDonald's dan mereka tak punya kuasa atas perusahaan itu. Kisah yang cukup dramatis di mana Ray kini perlahan mulai menguasai bisnis McDonald's. Ray mengunjungi gerai milik Rolly dengan membawa satu kardus bubuk susu kocok instan yang rencananya akan digunakan dengan skala nasional. Ray dan Joan semakin akrab. Dia pun sering menelpon Joan di malam hari untuk membicarakan bisnis bahkan obrolan pribadi. Keesokannya, Dick menelpon Ray. Dia mempertanyakan tentang pengiriman bubuk instan di mana hal itu belum disetujui. Kini Ray membelot dengan kontrak dan akan melanggarnya, sehingga hal ini membuat Dick sangat marah. Di suatu makan malam yang sepi, nampak hubungan mereka sudah tak romantis. Dengan tiba-tiba Ray meminta cerai pada istrinya dan tentu saja hal ini membuat Ethel sangat shock. Ray akan membagi harta untuk Ethel berupa rumah, mobil, dan asuransi, namun Ray sama sekali tak mau membagikan saham McDonald's pada Ethel. Ray juga menemui pengacara untuk menggagalkan kontraknya dengan Mac dan Dick dengan cara apapun. Di San Bernardino, Ray mengirimkan sebuah paket yang berisikan satu saset bubuk instan dan juga sebuah surat dengan kop surat berlabelkan The McDonald's Corporation. Mac yang selalu kalem akhirnya dia pun sangat emosi. Bahkan Ray mengatakan inilah bisnis, anjing makan anjing, tikus makan tikus. Mac menyuruh Ray untuk keluar dari McDonald's, tapi itu tak mungkin. Karena di pengadilan pun Ray akan menang, karena Ray memiliki gerai McDonald's di 17 negara bagian, sementara Mac dan Dick hanya satu gerai bersifat lokal. Mac yang sangat emosi akhirnya terkena serangan jantung. Saat di rumah sakit, dengan santainya Ray berkunjung dengan membawakan bunga dan sebuah cek kosong. Ray mengatakan akan menunggu Mac sembuh lalu akan berdiskusi tentang bisnis ini. Beberapa hari kemudian, Dick menghubungi Ray. Dia meminta 2,7 juta dolar ditambah dengan 1% keuntungan untuk selamanya. Hal ini membuat Ray pusing, ditambah Mac dan Dick meminta satu gerai di San Bernardino menjadi milik mereka. Di sebuah pertemuan, Ray mengatakan tak bisa membagi 1% keuntungannya karena itu tak ada dalam kontrak dengan pemegang franchise. Maka dari itu Ray berjanji akan memberikan royalti penuh pada mereka dengan berjabat tangan. Dan dengan berat hati akhirnya mereka menyetujui itu. Wow, sangat tega sekali ya Ray Kroc ini. Di toilet, Ray bertemu dengan Dick. Dick menanyakan, mengapa Ray tak membuat resto yang sama dengan McDonald's namun dengan nama yang berbeda. Ray menjawab, dia tak mau mencuri ide itu. Lagi pula, siapa yang mau makan di restoran bernama Kroc? Berbeda dengan yang satu ini, McDonald's. Terdengar sangat mewah dan sangat simbolis Amerika. Singkat cerita, Mac dan Dick kalah di pengadilan. Mereka tetap memiliki hak atas gerai di San Bernardino, namun tak boleh menggunakan merek McDonald's. Dengan rasa sedih dan kecewa, mereka harus melihat nama restoran yang mereka temukan harus turun dari bangunan itu. Tak sampai di situ, Ray juga membuka gerai McDonald's di San Bernardino. Dan lebih gilanya lagi, gerai itu akan dibuka di depan resto milik Mac dan Dick yang kini berganti nama menjadi Big M. Itulah kisah dari berdirinya McDonald's yang kita kenal sekarang sebagai gerai makanan cepat saji yang buka di seluruh dunia.